子はおとなしくしとけばいいんだよ。糸切り Hai, balik lagi di NWPP Plot. Setelah kemarin kita tahu kebenaran jika ternyata Snape adalah tunangan dari Angelica dan kemunculan karakter kuat bernama Gish yang merupakan adik dari Snape, membuka Angelica dan Rick menggagalkan rencana dari Snape. Langsung saja, ini dia alur cerita anime Shinmai Osan Bokunsa episode 8. Wibu. Episode ini dibuka dengan memperlihatkan Angelica yang sudah bersiap untuk menjalani latihan dari Rick. Untuk latihan pertama, kaki dan tangan Angelica diberi rantai, di mana dia akan lari sejauh 30 km dengan pemberat. Awalnya Angelica bingung, latihan macam apa ini? Tanpa babi bu, Rick langsung melesat. Sementara Angelica ditarik di belakang. Mau tidak mau, dia harus mengikuti kecepatan Rick. Ikso! Angelica terus dibawa lari oleh Rick. Sampai akhir latihan, dia sudah tidak kuat. Rick memberikan latihan ini karena dulu dia juga pernah dilatih seperti ini oleh Rinette. Bahkan lebih parah, dia sampai mati 3 kali dalam latihan pertamanya. Angelica lalu pikir latihan ini sudah selesai. Ternyata belum. Rick bilang akan lanjut setelah makan siang. Waduh, kasihan. Sampailah hari latihan kelima. Angelica benar-benar sudah tidak tahan. Bahkan dia sampai kabur ke tempat makan entah berantah, berharap Rick tidak akan menemuinya. Tapi lagi asik makan, Rick malah muncul. 真を守るための戦略的撤退ですわ。ここならさすがのリックでも。痛いだ! Angelica pikir Rick akan memarahinya, tapi ternyata tidak. Rick malah mengerti kenapa Angelica mau kabur. Karena dulu saat Rick latihan, dia juga sudah kabur puluhan kali dan mati puluhan ribu kali. Satu-satunya yang membuat Rick tak menyerah adalah perkataan Broxton, di mana dia berkata, bandingkan penyesalan jika kau menyerah sekarang dengan penderitaanmu saat ini. Timbanglah dan bandingkanlah mana yang lebih ringan. Mendengar itu, Angelica mulai terbuka soal dia yang sebenarnya membenci tradisi dan tata krama menjadi bangsawan. Itu juga sebabnya Angelica menjadi seorang petualang. Angelica akhirnya bersemangat kembali dan latihan pun dilanjutkan. Latihan kali ini adalah untuk melatih kemampuan pedang Angelica. Akan tetapi karena di turnamen dilarang menggunakan pedang, jadi Angelica akan belajar membuat tangannya menjadi pedang. Dan orang yang akan mengajarkannya adalah Rinette. だから、素手を剣にする技が最適と考えた。素手を剣に Lalu keesokan harinya, di hari pertandingan terakhir liga, di mana Angelica akan melawan seseorang bernama Silva Helgan. Terlihat penampilan Angelica yang seperti habis pulang perang. Auranya benar-benar berbeda. Dan benar saja, saat pertandingan dimulai, hanya dengan sekali pukul, Angelica berhasil menang KO. Dan dengan kemenangan ini, Angelica resmi masuk turnamen. Saat sedang berbincang, tiba-tiba Alice Ray dan Mizet datang menemui mereka. Rupanya Alice Ray dan Mizet baru saja pulang dari mencari bola sihir yang lain, yang ternyata itu hanyalah rumor palsu. Bukan hanya mereka, Broxton juga baru saja kembali dari Liga Timur. Jadilah mereka semua anggota Orichalcum berkumpul di satu tempat. 帝国に六宝玉があるという噂の方はいかがでしたか あかん、gak sehat. Rick lalu memberitahu jika Angelica sudah latihan dengannya. Tapi Angelica bilang waktunya tidak cukup.
Tapi semua anggota Oracle Confuse menyemangati Angelica. Itu membuat Angelica merasa lebih baik. Dan tibalah hari turnamen Raja Tinju ke-113. Di sana telah berkumpul orang-orang yang berhasil melewati kualifikasi. Dan ditunjukkanlah susunan pertandingan, di mana pertandingan pertama Gisres Surek melawan Herman Muller, Angelica melawan Doug Hep, Rick melawan Serena Kane, Broxton melawan Donny Fischer, dan juara 3 kali berturut-turut Kelvin Ulwolf akan melawan Eddie Chris. Disinilah Angelica menyadari jika pertarungan ini sudah diatur, di mana Giz sengaja tidak dipertemukan dengan Broxton ataupun Kelvin sampai babak final. Jadi ini sudah diatur agar Giz tidak melawan yang kuat. Tujuannya agar Giz terlihat lebih kuat di mata penonton, sehingga nanti saat orang bertaruh untuk Giz akan dibuat kalah dan uang taruhan akan menjadi milik Snape. Kemungkinan Angelica akan bertemu dengannya di babak kedua. Jadi saat itulah Angelica akan mengalahkan Giz dan menggagalkan rencana Snape. 私が2戦目で当たりますから、そこで計画をご破算にしてやりますわ。 Di luar arena, Kelvin menemui Broxton dan Rick. Dia bilang sangat menantikan pertandingannya melawan mereka berdua. Lalu kita flashback ketika Kelvin pertama kali datang ke gym owner. Di situ dia langsung sparring melawan juara 4 besar turnamen. Awalnya Kelvin sangat percaya diri bisa menang, tapi endingnya dia kalah telak. 誰にも教わらずこの強さ、洗練されればとんでもない選手になるぞ。 Tapi meski kalah, Oda melihat potensi dari Kelvin. Hanya perlu sedikit latihan, maka Kelvin bisa menjadi kuat. Sejak itulah Kelvin latihan dengan keras dan akhirnya bisa menjadi juara turnamen Raja Tinju di turnamen pertamanya. 第107回新チャンピオンケルビン・ウルボルフの誕生です。 Dan pertandingan pertama dimulai, Giz melawan Herman Muller. Pertandingan dimulai, Herman menyerang lebih dulu, tapi itu sama sekali tidak berdampak untuk Giz. Bahkan saat Herman meninjunya berkali-kali, Giz sama sekali tidak merasakan apa-apa. Karena kesal, Giz mulai menyerang balik. Hanya sekali ayunan tangan membuat impact yang cukup hebat. Herman yang belum menyerah terus menyerang. Tapi lagi-lagi Giz menghujamkan tinjunya ke tanah. Herman sempat menghindar, tapi entah sengaja atau tidak, Herman terkena pukulan dan KO. Rick menyadari ada yang aneh, di mana walaupun kuat, tapi serangan Giz sangat amatir. Pertandingan selanjutnya, Angelica, Rick, dan Broxton berhasil mengalahkan musuhnya dengan mudah. Pertandingan terakhir, Kelvin melawan Eddie. Pertandingan dimulai, Eddie menyerang lebih dulu, tapi dengan penciumannya, gerakan Eddie bisa terbaca dengan mudah. Alhasil Eddie terkenal pukul telak di pipi. Tapi rupanya Eddie berhasil memukul Kelvin. Tapi ternyata Kelvin sengaja terkena pukulan untuk menghibur penonton. Kelvin kembali bangkit. Eddie kembali menyerang dan sekali tonjok, Kelvin langsung tumbang. Dan Kelvin Ulwolf menang. Keesokan harinya, pertandingan babak kedua, di mana mempertemukan Angelica dan Giz. Saat Rick sedang asik nonton, dia didatangi oleh Snape. Rupanya Snape sengaja menonton dari kursi terdekat karena dia ingin melihat pertandingan adik dan tunangannya Angelica. Di luar,
Angelica bertemu dengan Geese. Geese bilang jika Snape menyuruhnya untuk tidak melukai wajah Angelica. Intinya di sini, Geese benar-benar menganggap Angelica hanya serangga lemah. スナイプのガキは埋めるように腹は狙わねえでやるからよ。 Pertandingan pun dimulai. Geese versus Angelica. Pertandingan dimulai. Angelica menyerang lebih dulu dengan Blink Step. Tapi percuma, itu tidak mempan sama sekali. Sekarang Geese bersiap dengan tinjunya. Dan くわけねえだろ。 Angelica bisa menghindar dan menyerang lagi. Tapi hal yang sama masih terjadi. Serangan itu sama sekali tidak mempan. Sadar serangannya tidak mempan, Angelica lalu menghilangkan sihir peningkatannya. Karena inilah saatnya Angelica menggunakan jurus pemotong benang yang diajarkan oleh Rinette. Wush! Benar saja, itu berhasil melukai Geese. へえ、何をしようと無駄だ。 糸切り Dan episode ini pun selesai. Tidak sia-sia latihan Angelica bersama Rick dan Rinette. Tapi apakah dia bisa menang dari Geese yang kuat ini? Kita lihat saja di episode selanjutnya. Buat kamu yang suka alur cerita anime Shinmai Osan Bokusa, pantengin terus RWPP Plot biar kamu gak ketinggalan episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.